Dalam cerita dongeng atau mitologi Yunani, ada suatu kisah tentang Raja Korintus bernama Sisyphus. Sisyphus ini sekalipun seorang raja, tapi dia ini suka sekali menipu orang. Ya, suatu hari nggak tanggung-tanggung yang dia tipu itu dewa. Jadi dewa marah dan dia Sisyphus itu akhirnya dihukum. Dihukumnya itu dia mesti mendorong batu naik ke gunung. Nah, problemnya begini. Dia dihukum sedemikian rupa sehingga setiap kali batu itu dia dorong capek-capek sampai ke dekat puncak, itu batu akan menggelinding turun lagi. Sisyphus itu terpaksa turun juga dan mulai dari awal, mulai dari nol lagi, dia dorong sampai dekat puncak, jatuh lagi batunya. Demikian dia dihukum berkali-kali untuk dia mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Cerita Sisyphus adalah gambaran tentang penderitaan yang tak berakhir. Sisyphus adalah gambaran tentang kehidupan yang diisi dengan hal yang sia-sia, seperti mendorong batu naik ke gunung dan kemudian batunya jatuh lagi. Saya tidak tahu apakah saudara melihat hidup ini sebagai suatu kesia-siaan, ya, seperti bentuk penghukuman, seperti Sisyphus. Hidup ini sulit. Hidup tidak hanya sulit, hidup akan tambah sulit. Demikianlah kita menghadapi sekarang situasi yang sulit ini, gara-gara COVID-19. Tapi barangkali nanti akan ada COVID, saya nggak tahu berapa nomornya ini 19 karena dia muncul tahun 2019. Barangkali COVID 20 sekian, ya, di mana situasi tentu akan lebih berat lagi. Nah, sekalipun di depan kita ada hal-hal yang secara manusiawi itu semakin berat, tapi kita hadapi itu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, simple. Ya, kita punya Tuhan yang sudah ada di masa depan, ada di hari depan, yang Maha Kuasa, yang menguatkan kita. Nah, di Alkitab ada cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kepada kita inspirasi. Bagaimana menghadapi kesusahan hidup dan tantangan hidup. Malam ini, mari kita perhatikan Gideon. Dalam kisah Gideon, Israel itu menghadapi Midian dan kalah terus lawan Midian selama bertahun-tahun, dan kemudian kekalahannya itu membuat mereka begini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi saking takutnya, ya, akhirnya terpaksa mereka itu bikin tempat perlindungan di daerah-daerah yang sangat amat tidak nyaman, yaitu di gua-gua di pegunungan, bukan di lembah, ya, yang enak. Nah, tujuan tinggal di pegunungan itu supaya terlindungi dari serangan. Tapi akibatnya ladang-ladangnya tidak terlindungi, dan ladang itu yang dihabiskan oleh Midian. Jadi mereka tidak hanya punya perasaan takut, tapi tidak berdaya dan putus asa. Sebab bukan cuma sekali kata Alkitab, tapi berkali-kali selama periode 7 tahun mereka kalah terus, kalah jumlah, kalah tenaga, kalah semangat, ya, kalah senjata, mereka kalah segala-galanya. Maka muncullah perasaan putus asa. Nah, tapi saudara sekalian perhatikan, tidak hanya perasaan putus asa, tapi kata Alkitab, mereka jadi jatuh miskin. Gara-gara ladangnya diambil, hasil semua diambil. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-6. Seluruh orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Jadi mereka bukan cuma melarat, sangat melarat. Tapi karena begitulah situasinya, lalu kalimat berikut berkata demikian, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dalam situasi di mana kita itu kepepet sekali, kita ini punya pilihan, tetap punya pilihan. Pilihan kita adalah kita mau mengaku kalah dan menyerah, atau kita mengalahkan ketakutan kita. Kalau di satu kuasa yang lebih hebat daripada semua ketakutan di dunia ini, itu kuasa Allah. Nah, jadi Israel akhirnya berseru kepada Allah, saudara-saudara terkasih begini, bagi beberapa orang, mereka ini perlu dikasih masalah dulu, baru datang cari Tuhan. Ya. Nah, tetap oke sih, menurut saya, daripada nggak sama sekali. Tapi saya itu berharap sebenarnya mestinya orang itu mencari Tuhan sebelum kena masalah. Saya tekankan, daripada kena masalah dulu, baru cari Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau Anda kena masalah, baru cari Tuhan, Anda itu sudah keburu rugi dulu. Muncul rasa panik, rasa takut, damainya hilang, sukacita hilang. Udah rugi itu dulu satu.
Kemudian ketika lagi punya masalah dan mencari Tuhan, biasanya dicari itu apa sih? Solusi, jalan keluar. Bukan mencari wajah Tuhan, bukan mencari hati Tuhan. Yang dicari itu pertolongannya saja. Nah, begitu pertolongannya hilang, pertolongannya datang, masalah hilang, selesai, ya balik lagi jalan semula, nggak peduli Tuhan lagi. Demikian nanti kena masalah lagi, baru kemudian cari Tuhan lagi. Yang dicari itu apa? Pertolongan Tuhan, bukan Tuhannya. Akibatnya, masalahnya sudah selesai beres, baik lagi jalan lama. Demikian bolak-balik. Dan itu adalah cerita hakim-hakim. Hakim-hakim itu kan isinya itu, kalau saudara perhatikan, itu kan pola yang berulang terus. Berulang terus, berulang terus, berulang terus. Kena masalah, cari Tuhan, ditolong Tuhan, lepas dari masalah, lupa sama Tuhan, masalah muncul lagi, cari Tuhan lagi, ditolong Tuhan, masalah selesai, lupa Tuhan lagi, kena masalah lagi, demikian itu berulang-ulang. Kalimat khas di hakim-hakim adalah orang Israel melakukan pula, ya, melakukan pula, ketahuan ya, yang menerjemahkan itu siapa? Orang dari mana? Melakukan pula apa yang jadi mata Tuhan. Demikianlah bolak-balik seperti itu. Jadi saudara sekalian, kita ini mesti melihat, mencari Tuhan sebelum kena masalah. Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan menolong Israel untuk keluar dari masalahnya. Mari kita baca ya, Hakim-Hakim 6, ayat 11 sampai 12. Hakim-Hakim 6, ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara terkasih, Tuhan panggil Gideon menjadi pembebas umatnya yang sedang kena masalah. Perhatikanlah orang yang Tuhan pakai ini seperti apa. Pahlawan itu pasti berani. Ya otomatis. Tapi bisa saja aslinya bukan pemberani. Dia menjadi pemberani karena kepepet. Ya. Atau karena hal lain. Gideon itu aslinya itu penakut. Dan Alkitab mencatat ketakutannya nih. Oke, perhatikan ya. Dia mengirik gandum, tadi kita baca, di tempat pemerasan anggur, dijelaskan tadi kenapa dia berbuat sesuatu yang agak aneh. Harusnya mengirik gandum itu, ya di tempat pengirikan gandum lah, di tempat terbuka. Tapi katanya dia lakukan ini agar tersembunyi dari orang Midian. Biar nggak ketahuan. Jadi calon pahlawan ini justru mengirik gandum di tempat yang tertutup supaya tidak terlihat oleh musuh. Nah, barangkali ada yang bilang begini, Pak, dia tuh bukan takut, Pak. Dia itu cerdik kali ya. Ya, enggak. Alkitab mencatat hal lain lagi yang menunjukkan ini orang aslinya penakut. Ketika Tuhan menyuruh dia meruntuhkan tiang Baal, punya bapaknya sendiri, bapaknya menyembah Baal, dia mesti ngajak 10 orang temannya. Supaya mantap. Ya. Ya kan, ada teman bagus. Oke, perhatikan ya. Lalu kemudian Gideon katanya meruntuhkan tiang berhala bapaknya itu. Habis itu Alkitab mencatat demikian. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Jadi jelas Alkitab mencatat dia takut. 3 kali dia mengetes Tuhan karena orangnya peragu. 1 kali untuk memastikan yang mendatangi dia adalah Tuhan. 2 kali lagi dia ngetes Tuhan untuk memastikan bahwa memang dia akan dipakai Tuhan. Nah, waktu sudah di medan perang, dia ini disuruh maju. Tapi ada pesan Tuhan untuk Gideon di pasal 7 ayat 10. Pasal 7 ayat 10 kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 7 ayat 10. Coba dengerin ya, saya bacakan ya. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura mujamu ke perkemahan itu. Kalau kamu berani, maju sendiri. Kalau kamu takut, bawa teman satu. Akhirnya dia membawa pujangnya itu, bawa teman satu. Dan dengan demikian, membuktikan dia ini orang penakut. Cuman jadi berani gara-gara suara Tuhan. Aslinya penakut. Nah, saudara perhatikan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan ketakutannya Gideon. Caranya adalah dengan jalan bikin dia tambah lama, tambah kepepet. Dia terpaksa jadi berani karena dipepetin oleh Tuhan. Nah, saya sebelum saya jelasin gimana dipepetinya, saya mau sampaikan satu hal. Sudah perhatikan tadi saya baca di pasal 6, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 maksud saya. Tuhan itu memanggil Gideon
dengan kata-kata yang luar biasa ini. Hai pahlawan yang gagah berani. Itu pahlawan padahal lagi ngumpet loh. Tapi dibilang pahlawan yang gagah berani. Terkadang kita ini tidak tahu, kita ini siapa, dan kita ini bisa apa saja. Ya enggak? Ya? Terkadang kita terkendala oleh ketakutan kita dan pengalaman buruk kita di masa lalu. Terkadang kita dibatasi oleh persepsi diri kita tentang diri kita, atau kata lain gambar diri yang jelek. Dan kadang-kadang kita terbelenggu oleh apa kata orang lain tentang kita. Kalau saudara mau tahu, suatu alat itu bisa apa saja, saudara mesti tanya sama yang buat. Ya nggak? Ya, setuju ya? Oke. Kalau saudara mau tahu, handphone saudara ini bisanya apa saja, tanya sama yang bikin. Dan banyak dari kita itu punya handphone, tapi nggak pakai semua fiturnya itu. Paling cuma pakai apa? Telepon sama WA sama IG Talk. Lain daripada bisa banyak sekali, radio juga bisa, on TV juga bisa, kita nggak pakai. Ya. Nah, jadi kalau pengen tahu, satu alat bisa apa saja, tanyakan yang bikin. Kalau saudara pengen tahu, ini mobil bisa apa saja, tanya sama pabriknya. Kalau saudara mau tahu, seorang manusia bisa apa saja, tanya sama penciptanya. Jadi kalau saudara mau tahu, saudara punya kemampuan apa saja, tanya sama yang menciptakan saudara, dia paling tahu. Perhatikan Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 3. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan bilang begini, ini tentaramu terlalu banyak Gideon. Ya, kalau terlalu banyak, nanti aku akan kasih kalian kemenangan. Nah, nanti dia orang pikir lagi yang hebat karena dia. Oke, ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biar ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Dipakai kata itu nggak enak loh. Ya. Siapa yang takut dan gentar, biar ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ketika Gideon maju berperang, lumayan. Tentaranya itu 32.000 orang. Nah, kalau gini kan kita baru mantap dong. Apalagi buat Gideon yang penakut itu, ya toh? Siapapun juga yang mau maju berperang, selalu ingin satu hal. Saya mesti punya tentara yang banyak, kalau bisa lebih banyak daripada musuh kita. Tapi rupanya Tuhan itu punya pandangan yang berbeda sekali. Menurut Tuhan jumlah itu terlalu banyak untuk mengalahkan musuh. Tuhan merasa saya nggak usah sebanyak itu, saya kurangin aja, saya bisa kok. Nah, bayangkan, tentaranya katanya terlalu banyak. Semua orang juga kalau mau perang, minta tentara yang banyak. Tapi yang namanya Tuhan jangan dibantah. Oke, itu bagusnya Gideon ya. Oke, orang peragu, orang penakut. Tapi dia satu, dia nurut sama Tuhan. Ya, saya ulang ya. Oke, Gideon boleh jadi orangnya rada penakut, rada peragu. Tapi satu hal, bagusnya dia penurut kalau sama Tuhan. Ya. Maka Gideon mengurangi tentaranya dengan cara yang betul-betul belak-belakan. Dan barangkali dia harap kalau ngomong belak-belakan mungkin sebagian orang kena gengsinya kali nggak berani ya. Jadi dia bilang yang penakut pulang putar balik kanan enyah dari pegunungan Gilead. Saya rasa Gideon tuh berpikir paling-paling oh ya udah mudah-mudahan cuma 20 orang, 50 orang lah paling banyak lah, 50 orang masih oke lah ya. Bayangkan ngerinya dia ketika yang pilih putar badan, balik kanan, dan pulang kandang, itu ternyata 22.000 orang. Berarti kan 2/3-nya itu pulang, ternyata 2/3 tentaranya itu penakut. Pilih pulang, tinggal ceban 10.000. Nah, Gideon sendiri saya rasa ya, sebenarnya juga pengen balik kanan juga loh. Kalau bisa dia pengen ikut pulang juga tuh. Ya, tapi karena dia panglima, dia nggak boleh. Apa boleh buat? Dia terpaksa stay, terpaksa jadi berani, gara-gara jadi panglima. Nah, tapi problem dia nggak selesai di situ. Menurut Tuhan, itu masih terlalu banyak. Kalau Anda jadi Gideon, Anda sudah mulai kejang-kejang. 32.000 bikin tenang. Tinggal 10.000 tentara, rasanya kata orang cenut-cenut. Sekarang 10.000 disuruh kurangi lagi. Caranya juga unik.
10.000 tentara disuruh minum. Ya, yang minum dengan berlutut, terus ambil air, kemudian pakai tangan gitu minum di sini, itu stay, boleh tinggal. Tapi yang minum langsung mulutnya itu ke air, ke sungai, ke danau di situ atau apapun juga di situ, ya istilahnya menghirup langsung seperti anjing, silakan pulang. Saudara tahu Gideon di situ sudah bisa kena serangan jantung. Ya, 32.000 tentara, dikurangi tinggal 10.000. 10.000 katanya terlalu banyak. Disuruh kurangin, hanya bawa 300 orang menghadapi tentara yang sudah mengalahkan mereka selama 7 tahun berturut-turut. 300 orang itu tidak sampai 1% daripada yang bagian pertama berangkat itu loh. Saudara ngerti ya, kekuatan Gideon dikurangi 99%. Disisain cuma 1% saja, itu yang disisain yang boleh dia pakai. Ini Panglima penakut ini akhirnya terpaksa jadi nekat dan pemberani ya, gara-gara nggak ada pilihan lain. Tapi rupanya Tuhan belum selesai di situ. Masih juga terus. Jadi bentuk, oke. Ya. Tuhan bilang begini, oke, 300, oke. Tapi begini ya, jangan bawa pedang, bawa aja gentong kosong, diisi obor, sama bawa aja trompet. Aduh, kalau saudara-saudara jadi Gideon, gimana sih rasanya sih? Saya punya tentara 32.000, suruh kurangin tinggal 10.000, kurangnya 300. Sekarang saya disuruh maju sendiri, bersama bujang saya, dan kemudian bawa pedang. Saya suruh bawa, itu, obor, sama tong kosong. Saudara kan tahu tong kosong itu nyaring bunyinya kan? Oke, ya. Tapi itu pepatah yang sebenarnya nggak bagus juga. Oke. Bawa gentong kosong diisi obor dan kemudian trompet. Itu senjatanya. Itu tentara 300 nggak kepake. Saudara ngerti ya? Beberapa akhirnya Tuhan berkata, kamu sendiri pun sudah cukup untuk aku pakai. Oke. Tapi ini yang terjadi. Tentara Gideon, 300 orang itu bersenjatakan obor dan trompet. Menggulung habis tentara Midian. Musuh yang selama ini menyengsarakan hidup mereka. Ya. Dia menyerbu pada malam itu dan kemudian terjadi kekacauan pada kubu musuhnya, sehingga ketika mereka bunyikan trompet, kemudian pukul itu gentong kosong itu, tong 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 gitu, trompet dan lain sebagainya, itu semua bikin musuh pada kaget-kaget semua, dan akhirnya mereka semua kabur, lari semua. Gideon mengalami kemenangan besar sekali. Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran penting, tapi sering diabaikan. Lebih baik punya 300 orang berkualitas daripada punya 32.000 orang tanpa kualitas. Lebih baik punya 300 orang tapi berkualitas daripada punya 32.000 orang tapi nggak ada kualitas. Pada akhirnya kualitas lebih menentukan daripada kuantitas. Saudara-saudara sekalian, lebih baik kita punya satu toko, tapi untung, daripada punya 10 toko, rugi terus, betul nggak? Kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, jadi saudara terkasih, kita ini akan berdampak lebih besar dengan jumlah lebih sedikit, tapi berkualitas. Daripada jumlah besar, nggak berkualitas. Kita akan punya dampak lebih besar dengan jumlah dikit, tapi berkualitas. Daripada jumlah besar, tapi nggak ada kualitas. Saudara perhatikan ya, 12 rasul kita itu orang nggak sekolahan. Ya. Para nelayan, dari satu pojok sana di satu petak kecil gitu istilahnya ya, di Timur Tengah. Nggak menonjol sama sekali. Ya. Tapi 12 orang ini mengubahkan dunia. Ya. Mengubahkan dunia. Rahasianya apa? Rahasianya simpel sekali. Rahasianya itu namanya Roh Kudus. Rahasianya itu namanya Roh Kudus. Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang ke-34. Hakim-Hakim 6, ayat yang ke-34. Hakim-Hakim 6, ayat 34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Pada waktu itu Roh Tuhan
menguasai Gideon. Hari-hari ini kita sedang menantikan peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus atas para rasul. Roh yang sama itu yang bekerja pada diri Gideon dan bekerja pada diri para rasul kita, itu masih tetap roh yang sama, bekerja sampai saat ini. Rohnya sama, tetap sama. Ya, roh yang satu, roh yang sama, tetap bekerja sampai saat ini. Nah, roh yang sama ini membangkitkan. Banyak orang tidak terkenal, tapi hidupnya itu berdampak dan jadi berkat. Nah, saudara dan saya mesti izinkan Roh Kudus melawat kita semua pada hari ini. Izinkan Roh Kudus seperti kata Alkitab tadi, menguasai kita. Seperti dia menguasai Gideon. Ya. Roh Kudus yang adalah kuasa, itu sekarang menguasai kita, dia mengendalikan kita, dia mengarahkan kita, dia menggerakkan kita, dan dia memberi kita energi, kekuatan, kuasa untuk bergerak. Roh yang sama ini yang mengurapi Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 38 berkata demikian. Saya baca dari 37-nya ya, dari 37 sampai 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu. Kisah 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Perhatikan, bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Menyertai dan bentuk apa? Roh Kudus. Roh yang sama yang mengurapi para rasul kita. Kisah para rasul. Pasal yang keempat, ayat 29 sampai 31. Kisah pasal 4, ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, rasul-rasul kita berdoa. Ini doa mereka. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Itu doa mereka. Doa mereka minta keberanian dan minta mujizat. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dunia dijungkir balikan oleh sekelompok orang yang memberi diri mereka untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kerajaan Romawi pun runtuh. Nggak tahan menghadapi hanya beberapa orang ini yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, yuk kita izinkan Roh Kudus untuk menguasai kita, mengarahkan kita, memimpin, menuntun kita, untuk kita boleh bekerja dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dan dalam pelayanan kita. Suatu kuasa akan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, tapi saudara perhatikan bahwa kuasa itu diberikan bukan untuk kita, melainkan untuk orang-orang lain melalui diri kita. Nah, itu intinya adalah Roh Kudus diberikan kepada kita dengan kuasanya, dengan karunia-Nya, itu semua untuk kita itu jadi berkat bagi orang lain, bukan buat diri kita. Tapi kita ini menjadi pipa salurannya Tuhan, saluran berkat. Tapi saudara mesti perhatikan, bahwa ketika pipa dialirin oleh air, airnya itu kasih ke orang, tapi pipanya sendiri juga jadi basah. Maksud saya, saudara akan menikmati juga berkat Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan saudara berkat, pertama-tama saudara akan diberkati dulu. Jadi saudara terkasih, berikan diri saudara untuk Tuhan pakai, jadi berkat bagi orang lain. Itu maksud saya. Ketika saudara bersedia dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain, saudara sendiri akan diberkati. Nah, saya tahu tidak semua orang akan menjadi pemimpin besar seperti Gideon ya. Tapi mari kita tetap
lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, saya tahu, saudara sekalian, kalau saudara perhatikan bahwa banyak pendeta-pendeta besar luar biasa dipakai Tuhan. Ya, mereka yang sekali live Instagram gitu ya, itu yang nonton itu bisa sampai 6.000 orang ya, bisa sampai 5.000 orang dan 10.000 orang, banyak sekali itu. Ya, orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa ya. Nah, saudara sekalian, bagian orang beda-beda. Ada orang kelasnya seperti itu, kelas sekretariadi hanya kira-kira 200 orang saja, saudara sekalian. Enggak jadi masalah. Ya, lakukan bagian kita, saudara sekalian. Seberapa yang ada pun kita akan melakukan ini. Tidak gampang jadi pemimpin besar, kita mesti lihat. Di akhir hidup Gideon, dia jatuh ke dalam penyembah berhala. Ya, jadi semuanya ini adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan. Mari kita berikan diri kita buat dipakai oleh Roh Kudus. Ya, mari kita jadi orang-orang yang berdampak dalam hidup kita, menjadi berkat bagi orang lain melalui karya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Izinkan Roh Kudus, Roh yang sama yang sudah ada pada diri Gideon sekian ribu tahun yang lalu itu. Ya. Sekian ribu tahun yang lalu, Roh yang sama itu boleh bekerja dalam diri saudara dan saya. Ya. Rohnya sama, kuasanya sama. Mari kita, saudara sekalian, berikan diri kita pimpin oleh Roh Kudus. Saya mau berdoa ya buat saudara-saudara sekalian.